Bab 776. Mereka akhirnya mengerti mengapa Yi Feng bisa berteleportasi di pos pemeriksaan pertama. Mereka juga menyadari bahwa titik lemah Deng Chao pasti ada hubungannya dengan orang ini. Wajah Zheng Xian menjadi pucat. Pada saat yang sama, dia terhuyung mundur beberapa langkah, jantungnya berdebar kencang seperti guntur dalam pikirannya. Semakin kuat kekuatannya sendiri, semakin dia memahami kekuatan seperti apa yang dibutuhkan untuk mencapai semua ini. Pendeknya, kekuatan seperti itu dapat membuatnya merasa putus asa. Jika orang ini memutuskan untuk menargetkan sekte tiran surgawi, mereka akan benar-benar tidak berdaya, bahkan tidak dapat bersembunyi. Bagaimanapun, kebanggaan mereka, sarang gunung suci, tidak ada bandingannya di mata orang ini. Dan sekte tiran surgawi tidak terlalu sopan terhadap orang ini. Bahkan, saat mengaktifkan formasi sarang gunung suci, dia meneriakkan keinginan untuk mengambil nyawa Yi Feng. Diam, suasananya sunyi senyap, dengan atmosfer yang mencekam. Tepat saat itu, babak baru terdengar desahan. Sambil terkesiap, semua orang melihat bahwa Yi Feng telah mencapai akhir level kedua tanpa ada yang menyadarinya. Melihat ini, hati Zheng Xian hancur. Di bawah tekanan hebat dari kekuatan luar biasa pihak lain, dia hampir ingin melarikan diri. Tetapi, mungkinkah biksu itu melarikan diri dari kuil? Jika memang demikian, mungkin lebih baik menunggu dan melihat. Kalau orang ini mau meneruskan masalah pengaktifan formasi, maka dia sendiri yang akan menanggung kesalahannya. Pada diagram Sungai Bintang, Yi Feng langsung tiba di gerbang transfer tingkat kedua. Melihat ini, mata semua orang terfokus pada gerbang transfer tingkat ketiga. Setelah beberapa saat, seorang pemuda berjubah putih muncul. Dia tampak gagah dan riang, ekspresinya tenang, dan dia tidak memancarkan aura apapun. Keadaan kembalinya kesederhanaan ini membuat pupil semua orang mengerut. Memang, seorang ahli yang super. Adapun Yi Feng yang merupakan Yi Feng dari Sekte 100 Penyempurnaan, sekarang, bahkan mereka yang berasal dari sekte bawah pun menyadarinya. Jadi mengenai identitas Yi Feng, semua orang yang hadir tidak terkejut sama sekali. Oh, semua orang sudah keluar sebelum aku. Yi Feng menatap kerumunan dan bergumam pelan. Sepertinya saya membuang terlalu banyak waktu di level kedua. Tapi siapa yang peduli? Dia tidak datang ke sini untuk bersaing memperebutkan tempat pertama, hanya untuk sekadar ikut-ikutan. Selama dia bisa bertahan sampai si King Wu menutup terobosannya dan mendapatkan kristal abadi yang tersisa, dia akan merasa puas. Dengan demikian, Yi Feng berjalan menuju semua orang. Yang tidak dia duga adalah semua orang menatapnya dengan ekspresi aneh, dan tempat itu sangat sunyi. Yi Feng mengerutkan kening. Dia mengusap hidungnya. Sangat tidak nyaman. Melihat semua orang masih menatapnya, dia pun membuka mulutnya dan berkata, "Kenapa kalian menatapku? Apa kalian menungguku memulai kompetisi arena? Bagaimana kita bersaing? Bisakah kita memilih lawan kita sendiri dengan bebas? Apakah ada aturan?" Tidak seorang pun menanggapi kata-kata Yi Feng. Hal ini membuatnya makin tidak nyaman, merasa tidak bisa duduk diam atau berdiri diam, selalu ingin melakukan sesuatu. Jika ini pilihan bebas, maka mari kita adakan pertarungan arena antara kita berdua. Yi Feng menatap seseorang secara acak dan bertanya ragu-ragu. Mendengar ini, mata orang itu membelalak, keringat dingin menetes, dan dia langsung berlutut di tanah. Hah? Apakah ini sebuah penyerahan diri? Yi Feng mengerutkan kening, mengingat bahwa para kultivator biasanya sombong dan pantang menyerah. Mengapa orang ini begitu tidak punya nyali? Dia tak dapat menahan diri untuk mengamati kerumunan itu lagi. Arts by Pub Future. Saat pandangannya menyapu, semua orang gemetar, melangkah mundur, wajah mereka berubah ungu, takut dipilih oleh Yi Feng. "Mengapa kamu takut padaku? Apakah aku terlihat menakutkan?" Yi Feng mengerutkan kening. Mungkinkah penguasaannya di tingkat 60 di atas alam abadi emas diketahui? Bagaimana denganmu? Yi Feng secara acak menatap orang lain. Orang itu langsung membeku, matanya memerah, air matanya hampir tumpah. "Oh, kakekku, kau bisa membunuh binatang penjaga gunung sekte tiran surgawi dalam hitungan detik, mengapa kau memilihku?" Memikirkan hal itu, kaki orang itu menjadi lemas, kelopak matanya bergetar, dan ia langsung pingsan, tidak dapat dibangunkan walaupun hidungnya dicubit. Yi Feng bahkan makin bingung. Tepat pada saat itu,
Zheng Xian melangkah maju, membungkuk dalam-dalam penuh rasa hormat. Zheng Xian memberi hormat kepada senior. Dia menundukkan kepalanya sedalam-dalamnya, dan Wang Yiyun serta Luo Yuan yang mengikuti di belakangnya melakukan hal yang sama. Siapa kamu? Yi Feng menatap kosong ke arah lelaki tua ini. Melapor ke senior, ini adalah Zheng Xian, leluhur sekte tiran surgawi. Wang Yiyun mengangkat kepalanya dan dengan cepat menjelaskan. Oh, mata Yi Feng sedikit berbinar. Nenek moyang sekte tiran surgawi. Leluhur suatu sekte datang sendiri untuk memberi penghormatan kepadanya. Tampaknya tidak semua orang di sekte tiran surgawi sepenuhnya bodoh. Masih ada orang yang dapat mengenali identitasnya sebagai seorang dewa emas plus master tingkat 60. Tidak heran semua orang begitu takut padanya. Tampaknya kekuatannya sebagai seorang master memang terekspos. Yi Feng merasa agak bangga. Pada suatu waktu, ia hanyalah seorang pedagang yang mengelola pusat kebugaran bela diri di kota Pingjiang. Dan sekarang, bahkan leluhur suatu sekte harus dengan hormat memanggilnya senior di hadapannya. Namun, Atsbai Pub Future merasakan tatapan leluhur tua itu, harga diri Yi Feng langsung memudar. Karena nenek moyang kita yang satu ini tidak seberapa, kan? Tampak begitu lemah. Merasa bangga karena sekte yang lemah bersikap sopan kepadanya. Itu terlalu rendah. Namun karena pihak lain bersikap sangat sopan kepadanya, ia pun harus menanggapinya dengan sopan pula. Jadi Yi Feng pun menjawab dengan sopan, jadi, Anda adalah leluhur sekte tiran surgawi, tidak perlu bersikap begitu sopan. Setelah mengatakan ini, Yi Feng dengan lembut mengangkat tangannya untuk membantu Zheng Xian berdiri. Hal ini membuat Zheng Xian gemetar, napasnya semakin cepat, matanya berkilat penuh rasa terima kasih. Dia awalnya datang untuk meminta maaf pada Yi Feng. Tetapi dia tidak menyangka Yi Feng tidak akan menyinggung masalah formasi sama sekali, tetapi malah memperlakukannya dengan sangat sopan. Hal ini membuatnya sangat tersanjung. Lalu, apakah saya masih perlu ikut bertanding? Yi Feng bertanya. Tentu saja tidak, tentu saja tidak. Zheng Xian cepat-cepat berkata. Wah, bagus sekali. Wajah Yi Feng menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia tidak pernah tertarik pada kompetisi, bukankah itu hanya untuk mendapatkan 50.000 itu? Kalau begitu aku akan pergi, bagaimana cara keluarnya? Melihat dia bisa pergi, Yi Feng tidak ragu sama sekali. Ini, kamu hanya bisa keluar dengan kembali melewati tingkat kedua dan pertama. Zheng Xian berkata dengan ekspresi sulit, menjelaskan bahwa karena mekanisme keamanan dari desain sarang Gunung Suci, begitu formasi diaktifkan sepenuhnya, sarang tersebut akan secara otomatis menganggap sekte tersebut sedang diserang. Oleh karena itu, semua susunan teleportasi akan ditutup selama periode ini, dan seseorang hanya dapat masuk dan keluar melalui tingkat pertama dan kedua. Kecuali formasinya dimatikan. Namun, mengaktifkan sarang Gunung Suci relatif mudah, menonaktifkannya jauh lebih sulit. Setidaknya dia dan tetua lainnya yang hadir tidak dapat melakukannya, mereka membutuhkan Deng Chou untuk membawa slip giok sarang lainnya dan berkoordinasi untuk menutupnya. Baiklah, Yi Feng mengangguk, bersiap untuk pergi, namun melihat semua orang tidak bergerak, dia tidak dapat menahan diri untuk menoleh ke belakang dan bertanya, kalian tidak jadi pergi? Kami tidak akan pergi. Semua orang langsung berusaha memaksakan senyum dan melambaikan tangan. Mereka tidak dapat menahan diri untuk menggerutu. Tentu, kalian bisa datang dan pergi sesuka hati, tetapi kami tidak bisa melakukan itu. Baiklah, asal aku ingat rutenya, aku akan berangkat sendiri. Yi Feng mengangguk dan berjalan menuju pintu keluar lantai 3. Ia melangkah beberapa langkah dan sepertinya teringat sesuatu, lalu menghentikan langkahnya. Oh, benar juga, aku menangkap beberapa binatang kecil di level kedua, tapi aku tidak membutuhkannya sekarang. Mereka terlihat terlalu jelek untuk dimakan, jadi aku tidak mau repot-repot mengambilnya kembali. Aku akan meninggalkan mereka di sini saja. Tolong jaga mereka untukku, oke? Seperti yang dia katakan demikian. Yi Feng membuka cincin penyimpanannya. Satu persatu, binatang-binatang dari alam abadi yang terikat erat dilempar ke tanah seperti babi. Selamat tinggal. Bab 777. Setelah berbicara, Yi Feng hanya meninggalkan siluet. Semua orang tercengang. Mereka mengawasinya menuju ke tingkat kedua, lalu melalui peta sungai bintang, mereka melihatnya dengan cepat melewati tingkat kedua, dan kemudian berteleportasi melalui tingkat pertama.
Setelah beberapa saat, kerumunan itu akhirnya pulih, saling memandang satu sama lain, lalu menatap binatang penjaga gunung yang diikat di tanah. Orang itu tadi, apakah dia berbicara dengan bahasa manusia? Dan binatang buas ini, menjijikkan. Namun, meskipun mereka terkejut, mata Zheng Xian memerah saat ia melihat binatang buas milik Sekte Tiran Surgawi. Lalu dia membungkuk dalam-dalam ke arah di mana istana Gunung Suci itu menghilang. Perintahkan segera, kirim setengah dari sumber daya yang kita peroleh selama 10 tahun terakhir, tidak, 70%, ke Sekte 100 Penyempurnaan. Zheng Xian segera memberi perintah. Atas perintahnya, berita itu dengan cepat menyebar keluar. Meskipun mereka tidak dapat meninggalkan istana Gunung Suci, berita masih dapat disampaikan dengan bebas. Tindakan Zheng Xian ini dengan cepat mengingatkan sekte lain yang hadir. Segera, lebih dari 100 pesan mendesak menyebar dari istana Gunung Suci, bergerak ke segala arah. Dia keluar, dia keluar. Dia yang pertama keluar, seperti yang diharapkan. Atsbai Pub Future. Ya ampun, dia bahkan tidak bisa bertahan 2 hari. Dalam catatan sebelumnya, bahkan yang terburuk pun bisa bertahan 7 hari. Ini sangat memalukan. Di luar istana Gunung Suci, Jiang Zuo dan Jiang Yu menyaksikan Yi Feng muncul, pupil mata mereka mengecil. Pergi, cepat mundur. Selama tidak ada yang melihat kita sebagai yang pertama keluar, kita tidak akan berada di bawah. Tepat sekali, kita tidak boleh kehilangan muka seperti ini. Ayo cepat kabur. Jadi begitu Yi Feng melangkah keluar. Jiang Zuo dan Jiang Yu bergegas keluar, satu di setiap sisi, meraih Yi Feng dan mengangkatnya untuk berlari. Kelompok itu dengan cepat melarikan diri dari Sekte Tiran Surgawi dan menaiki perahu terbang, kembali ke Sekte 100 Penyempurnaan. Sementara itu, Jiang Zuo dan Jiang Yu juga mengirimkan berita itu kembali ke Sekte 100 Penyempurnaan. Bukan berarti mereka berdua bersekutu dengan Tetua Agung, tetapi karena Si Qingwu berkultivasi secara tertutup, pejabat dengan jabatan tertinggi yang bertanggung jawab adalah Tetua Agung. 2 hari dan dia dikirim keluar. Di bagian bawah peringkat, sungguh memalukan. Wajah Tetua Agung Sun Zimei berkelebat dengan pikiran jahat, lalu dia memberi perintah, segera sebarkan berita ini ke seluruh sekte. Menyatakan bahwa dalam kompetisi akbar ini, tunangan pemimpin sekte adalah orang pertama yang mengundurkan diri, berlangsung tidak lebih dari 2 hari, dan mencatat rekor baru dalam sejarah kompetisi sekte bawahan Sekte Tiran Surgawi. Setelah perintah disampaikan, bibir Tetua Agung Sun Zimei sedikit melengkung. Dengan tindakan ini, dia tidak percaya Yi Feng masih memiliki muka untuk tetap tinggal di Sekte 100 Penyempurnaan. Atsbai Pub Future, dan teguran serta kutukan yang tak terhitung jumlahnya dari para murid pasti akan memberi tekanan luar biasa pada Si Qingwu. Menjadi pemimpin sekte dan harus menikahi pria yang tidak berharga seperti itu merupakan suatu tabu besar. Hal itu tidak hanya mempermalukan reputasi Sekte 100 Penyempurnaan tetapi juga membuat seluruh sekte tersebut menjadi malu. Rencana Sun Zimei yang dipikirkan secara matang ini benar-benar luar biasa. Dan dengan Sun Zimei yang mengipasi api, hanya dalam waktu setengah hari, berita bahwa Yi Feng adalah orang pertama yang mengundurkan diri setelah 2 hari dan memecahkan rekor Sekte Tiran Surgawi menyebar ke seluruh sekte. 2 hari kemudian, kelompok itu, termasuk Yi Feng, yang telah melakukan perjalanan kembali dari Sekte Tiran Surgawi, telah kembali ke gerbang perkebunan. Tetua Agung, Yi Feng dan yang lainnya telah kembali. Banyak murid sudah pergi untuk melihat. Seorang bawahan melaporkan, "Bagus sekali." Tetua Agung mengangkat tangannya ke sandaran tangan dan berdiri sambil tersenyum, "Ayo kita lihat." Setelah berkata demikian, dia menarik beberapa tetua dan terbang menuju gerbang, mendarat di puncak tempat mereka dapat melihat seluruh gerbang gunung. Sekarang, mari kita nikmati lelucon bajingan kecil ini. Saya juga ingin melihat bagaimana dia bisa tetap tegak berdiri meski mendapat begitu banyak cemoohan dan hinaan. Sun Zimei membelai jenggotnya dengan ekspresi puas. Sesaat kemudian, Yi Feng, Su Bai, Jiang Zuo, dan Jiang Yu telah melangkah ke gerbang gunung. Atsbai Pub Future. Begitu keempatnya masuk, para murid yang banyak yang datang untuk menonton kesenangan itu langsung mengarahkan tatapan menghina ke arah Yi Feng. Menunjuk jari dan bergumam, "Lihat, dialah orang pertama yang mengundurkan diri dari kompetisi. Benar sekali, kami mendengar dia bahkan memecahkan rekor." Percakapan yang tersebar beredar, berdengung keras.
Pada pemandangan ini, senyum Sun Zimei semakin lebar. Hari ini, anak ini harus belajar sekali dan untuk selamanya bahwa menjadi tunangan pemimpin sekte bukanlah hal yang mudah untuk ditangani. Namun, yang membuatnya terkejut, Yi Feng malah tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah murid-muridnya. Saya tidak menyangka berita bahwa saya menjadi orang pertama yang keluar dan memecahkan rekor akan menyebar begitu cepat. Haha, semua orang terlalu sopan. Anda tidak perlu terlalu antusias. Terima kasih telah menyambutku kembali. Semua orang telah bekerja keras. Yi Feng melambaikan tangannya sebagai tanda terima kasih kepada mereka yang menunjuk ke arahnya, dia tampak santai secara alami. Dalam perjalanan pulang, dia tentu mendengar dari Subai bahwa dialah yang pertama keluar dan menyelesaikan seluruh perjalanan ke panggung dalam 2 hari merupakan prestasi yang memecahkan rekor. Dia tidak menyangka berita itu akan kembali secepat itu. Hah! Melihat ini, ekspresi Sun Zimei membeku. Orang ini, tidak punya malu. Tidakkah kau lihat semua orang ini memarahi dirimu? Dan Anda mengucapkan terima kasih. Bab 778. Kejadian ini benar-benar mengejutkan Sun Zimei. Sungguh tidak tahu malu, dia belum pernah bertemu orang seperti itu sebelumnya. Hal itu membuatnya merasa sangat frustrasi. Semua persiapan yang telah dilakukannya, semua rencana jahat yang telah disusunnya secara rahasia, dimaksudkan untuk membuat Yi Feng kehilangan muka, bukan? Perasaan itu seperti melemparkan pukulan ke tumpukan kapas. Jadi, dia menyaksikan Yi Feng pergi sambil tersenyum sepanjang jalan. Ayo pergi. Wajah Sun Zimei berkedut, dan dengan ekspresi gelap, dia pergi. Sekembalinya ke aula penatua, dia baru saja duduk ketika seorang bawahan bergegas masuk untuk melapor. Melapor kepada Tetua Agung Sun, para tetua dari aula Tianzhen, Sekte Baisin, Kuil Luori, Gerbang Tianren, dan lebih dari 30 sekte lainnya telah datang untuk meminta pertemuan. Bawahan itu berlutut di tanah dan buru-buru menyampaikan pesannya. Apa? Sun Zimei yang tengah disibukkan dengan pikiran tentang bagaimana menghadapi Yi Feng, tiba-tiba berdiri setelah mendengar berita ini. Ekspresinya dipenuhi ketidakpercayaan. Aula Tianzhen, Sekte Baisin, Kuil Luori, 30 lebih tetua sekte meminta audiensi. Apa yang sedang terjadi? Hal ini langsung membuat Sun Zimei merasa gelisah dan gugup. Mengesampingkan jumlah semata, mengambil saja Kuil Luori dan Lembah Tianzhen sebagai contoh, meskipun mereka merupakan sekte bawahan sekte tiran surgawi, kekuatan mereka secara keseluruhan jauh melampaui sekte 100 penyempurnaan. Faktanya, mereka bahkan tidak berada pada level yang sama. Sekarang, mereka semua telah datang ke sekte 100 penyempurnaan dan meminta bertemu, apa maksudnya? Sun Zimei segera memanggil para tetua lainnya. Dengan hati cemas, mereka semua bergegas menuju ruang resepsi. Ketika mereka tiba di aula resepsi, benar saja, lebih dari 30 tetua dari berbagai sekte sudah menunggu di sana. Hahaha, Sun Zimei menyapa para tetua yang terhormat. Sun Zimei berusaha tetap tenang saat menyapa semua orang. Tetapi dihadapkan dengan kehadiran lebih dari 30 tetua dari berbagai sekte, gerakan bawah sadarnya mengkhianati kepanikan batinnya. Tubuhnya sedikit membungkuk, memperlihatkan kegelisahannya. Lagi pula, kedatangan begitu banyak perwakilan sekte ke sekte 100 penyempurnaan adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Siapakah yang tahu? Yang lainnya bahkan lebih sopan dari Sun Zimei. Saat Sun Zimei menyampaikan salamnya, para tetua lainnya pun serentak berdiri. Ya ampun, Tetua Agung Sun, apa yang sedang kau lakukan? Tidak perlu bersikap begitu sopan. 30 lebih tetua bergegas mendekati Sun Zimei, berdesak-desakan untuk membantunya saat ia sedikit membungkuk. Adegan ini langsung membuat Sun Zimei dalam keadaan terkejut dan senang. Ini, apa yang terjadi? Di antara orang-orang ini, beberapa pernah dia temui sebelumnya, terutama mereka yang berasal dari beberapa sekte yang lebih kuat daripada sekte 100 penyempurnaan, yang biasanya memandang rendah dia setiap kali mereka bertemu. Namun, ini bahkan bukan bagian yang membuat Sun Zimei semakin bingung. Setelah basa-basi singkat, 30 lebih tetua bersaing satu sama lain, mengeluarkan cincin spasial dan dengan sopan mempersembahkannya. Tetua Agung Sun, ini adalah sebagian dari keuntungan yang diperoleh sekte kita dari ekspedisi alam rahasia tahun lalu, penuh dengan harta karun.
Tetua Agung Sun, ini adalah beberapa pil yang diracik oleh tetua sekte kami, tahu tidak, ahli alkimia sekte kami cukup terampil. Tetua Agung Sun, dan ini, mohon terimalah. 30 lebih tetua bersaing satu sama lain untuk berbicara, memamerkan cincin spasial mereka yang penuh dengan harta karun. Sambil menatap setiap cincin spasial yang berisi barang-barang berharga, Sun Zimei ternganga kaget. Sebelum dia sempat berbicara, para tetua mulai pamit. Hahaha, Tetua Agung Sun, kami pamit dulu. Setelah itu, mengabaikan kebingungan Sun Zimei dan upaya menghentikan mereka, mereka langsung pergi. Lagi pula, mereka semua sadar betul, untuk menjilat pakar setinggi itu, semakin sedikit kita berbicara, semakin baik. Seseorang hanya perlu menunjukkan sikap tulusnya, kata-kata yang berlebihan tidak diperlukan. Bab 779. Setelah semua orang pergi, Sun Zimei dan yang lainnya masih linglung. Apa yang sebenarnya terjadi? Sun Zimei menatap cincin penyimpanan di tangannya, wajahnya tidak senang sama sekali, hanya dipenuhi keraguan. Bagaimanapun, pasti ada alasan mengapa orang-orang ini membawa hadiah. Tidak mungkin mereka hanya berusaha mengambil hati orang lain tanpa alasan. Tetapi tidak peduli seberapa keras mereka mencoba mencari tahu, mereka tidak dapat mengerti apa yang terjadi. Tepat saat itu, seorang pelayan bergegas masuk dengan cemas. Apa yang salah sekarang? Sun Zimei tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Melapor kepada tetua dan perwakilan dari Sekte Gelombang Danau, Sekte Seribu Gerbang, Sekte Lingbei, Sekte Kuyi, Sekte Zanzi, Sekte Feiling, dan lebih dari 50 sekte lainnya telah tiba di gerbang gunung. Bawahan itu berkata dengan gemetar. Dia telah menjaga gerbang selama bertahun-tahun dan belum pernah melihat begitu banyak sekte berkumpul bersama. Apa? 50 sekte lagi? Hal ini cukup mengejutkan Sun Zimei dan yang lainnya. Namun hal itu juga membuat mereka makin gelisah. Tepat setelah 30 sekte pergi, kini 50 sekte lainnya telah tiba, namun mereka masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi mereka tidak mampu berpikir terlalu banyak, karena masih ada 50 tetua yang menunggu di luar. Satu atau dua orang mungkin dapat menyinggung mereka. Namun, 50 orang. Mereka tidak berani lalai. Semua orang segera bergegas keluar untuk menyambut mereka. Begitu mereka sampai di gerbang gunung, Sun Zimei, ditemani para tetua lainnya, hendak menyambut mereka. Namun sebelum mereka bisa membuka mulut, salah satu tetua berbicara terlebih dahulu, "Tetua Sun, Anda terlalu baik, tidak perlu keluar dan menyapa kami secara pribadi, kami bisa datang sendiri." "Bagaimana itu bisa terjadi? Kalian datang dari jauh, bagaimana mungkin kami begitu lalai terhadap kalian?" Sun Zimei menjawab dengan cepat. "Kenapa tidak?" Tetua itu segera membalas, "Kami di sini untuk memberi penghormatan kepada kakak laki-laki kami, apa gunanya kakak laki-laki itu keluar untuk menyambut kami?" Tepat sekali, tepat sekali. Kami di sini untuk memberi penghormatan." Tetua Sun terlalu sopan. Yang lain pun ikut berkomentar. Panggilan "adik kecil" yang terus-menerus membuat Sun Zimei dan yang lainnya tercengang, membuat bulu kuduk mereka merinding. Kepala mereka dipenuhi tanda tanya. Ini, adik laki-laki, apakah mereka masih orang-orang tua yang sama yang dulu memandang rendah mereka dengan hidung terangkat ke atas? Para tetua yang terhormat, kalian benar-benar terlalu baik kepada Sekte 100 Pemurnian, kami tidak pantas mendapatkan kehormatan seperti itu. Sun Zimei mengerutkan kening, berbicara dengan campuran keterkejutan dan kerendahan hati. Penatua Sun, mengatakan hal itu tidak benar. Mendengar perkataan Sun Zimei, 50 tetua menatapnya dengan tatapan mencela. Tepat sekali, benar sekali. Bersikap rendah hati itu bisa dimengerti, tapi kamu bertindak terlalu jauh. Dan mengatakan bahwa kami tidak pantas mendapatkannya, itu hanya membuat kami merasa malu. Ya, berhentilah berpura-pura, kita semua tahu. Petik 2. Perkataan para tetua itu membuat Sun Zimei dan yang lainnya benar-benar bingung. Mereka semua tahu apa, dan apa yang dia pura-purakan. Tercengang, 50 lebih penatua kemudian melakukan rutinitas yang lazim. Mereka menyerahkan 50 cincin penyimpanan secara langsung. Sun Zimei dan para tetua lainnya dari Sekte 100 Penyempurnaan bahkan lebih tercengang, saling menatap, bertanya dalam hati apa sebenarnya yang sedang terjadi. Sun Zimei tidak dapat menahannya lebih lama lagi.
Dia bertekad untuk mencari tahu apapun yang terjadi. Para tetua yang terhormat, bisakah kalian memberi tahu saya apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa kalian semua tiba-tiba? Namun sebelum dia bisa menyelesaikannya, kelompok lainnya tiba. Sebuah pesawat udara besar mendekat, terbang melintasi langit. Melihat pesawat udara itu, Sun Zimei dan yang lainnya membelalakkan mata mereka, bahkan mengabaikan 50 tetua, dan bergegas menyambut mereka. Bab 780. Jelas, mereka memang adalah perwakilan dari Sekte Tiran Surgawi. Di garis terdepan adalah seorang tetua dari Sekte Tiran Surgawi, bernama Fan Chong. Setelah turun dari kapal terbang, dia memasang ekspresi serius, pakaiannya sangat rapi. Patriark leluhur, meskipun masih berada di dalam istana bawah tanah Gunung Suci, secara pribadi mengirimkan pesan suara kepadanya, memerintahkannya untuk membawa 70% hasil panen Sekte Tiran Surgawi selama dekade terakhir ke Sekte 100 Penyempurnaan. Selain itu, ia menyampaikan beberapa hal serius lainnya. Dari kesungguhan leluhur-leluhur, Fan Chong memahami pentingnya perjalanan ini. Karena itu, ia tidak berani menunjukkan kelalaian sedikit pun. Bahkan sebelum berangkat, ia berwudu dan membakar kemenyan, untuk menandakan kesungguhan acara tersebut. Kipas tua, Sun Zimei bergegas menyambutnya. Kedatangan wakil sekte atas merupakan kejadian yang tidak biasa. Hal ini mengejutkan dan menggemparkannya. Mereka dari sekte lain yang belum pergi juga memberikan penghormatan secara serempak. Akan tetapi, dibandingkan dengan Sun Zimei, mereka kurang terkejut dan lebih banyak menaruh antisipasi. Penatua Matahari, melihat sejumlah tetua membungkuk memberi hormat, Fan Chong berhenti sebentar, namun mengabaikan yang lain, dan hanya mengangguk pelan kepada para tetua Sekte 100 Penyempurnaan. Atsbai Pub Future, bolehkah aku bertanya, Tetua Fan, apa yang membawamu ke sekte sederhana kita hari ini? Sun Zimei bertanya, merasa tersanjung. Saya datang untuk menyampaikan sesuatu. Atas perintah leluhur, aku telah membawa 70% hasil panen Sekte Tiran Surgawi selama dekade terakhir. Saat berbicara, Fan Chong seperti tetua lainnya, langsung mengeluarkan beberapa cincin penyimpanan. Setiap cincin diisi dengan berbagai harta karun. Ah, ini, 70%. Sun Zimei tercengang sekali lagi. Pertama 30 sekte, kemudian 50 sekte, dan sekarang bahkan sekte atas pun mengirimkan hadiah. Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa? Sun Zimei langsung melontarkan pertanyaan itu. Karena perintah leluhur, Fan Chong menjawab dengan hormat. Sun Zimei hampir memutar matanya. Atsbai Pub Future, bukankah itu hanya pernyataan fakta? Penatua Sun, Anda tidak perlu begitu khawatir. Kami memahami bahwa masalah seperti itu tidak boleh diungkapkan, jadi kunjungan saya tidak ditujukan untuk menyelidiki atau mengajukan pertanyaan. Itu hanya sekadar isyarat niat baik. Fan Chong melirik Sun Zimei, seolah memahami pikirannya, dan menjelaskan dengan lembut. Tanda tanya. Memahami. Apa yang Anda mengerti? Saya bahkan tidak mengerti. Sun Zimei benar-benar bingung, bagaikan tabir kebingungan seorang wanita. Selamat tinggal. Sebelum dia bisa menekan lebih jauh, Fan Chong sudah berbalik untuk pergi. Jelas sekali, saat kedatangannya, sang leluhur telah memberinya instruksi dengan sungguh-sungguh. Jangan mengorek informasi, jangan bertanya satu pertanyaan pun. Atsbai Pub Future, antarkan barangnya dan pergi, tanpa perlu membanggakan apa yang ditawarkan Sekte Tiran Surgawi. Sun Zimei bergegas menghampirinya untuk menanyainya. Namun Fan Chong nampaknya tidak mau membahas masalah ini lebih lanjut, meninggalkan Sun Zimei yang khawatir tanpa pilihan selain mengantarnya dengan hormat. Kami mengucapkan selamat tinggal kepada tetua. Sun Zimei memanggil dengan hormat. Dan karena kedatangan para petinggi itu, banyak murid kini menyaksikan, jadi Sun Zimei cepat-cepat melambaikan tangan untuk membubarkan mereka, memastikan mereka tidak menghalangi jalan tetua Fan. Dalam sekejap, seluruh gerbang gunung terbuka, tidak ada murid yang berani menghalangi. Namun, apa yang tidak diduga Sun Zimei adalah bahwa pada saat itu, seorang murid pelayan membawa sebuah bungkusan kecil mendekati gerbang gunung dari luar. Sang guru selalu ingin makan kacang. Aku membelikannya kacang, dia pasti senang sekali. Pelayan muda itu bergumam pada dirinya sendiri, tidak memperhatikan orang lain. Tiba-tiba melihat seorang pelayan yang menghalangi, ekspresi Sun Zimei menjadi gelap.
Kepergian tetua dari sekte atas sudah dekat. Semua orang yang menganggur, minggirlah. Sun Zimei berteriak. Akan tetapi, pelayan itu tampaknya tidak menyadari perkataannya, terus bergumam dalam benaknya saat ia mendekati gerbang gunung. Berani sekali kau. Melihat ini, ekspresi Sun Zimei berubah marah, dia langsung bertindak. Bab 781. Di udara, Sun Zimei dengan cepat mengulurkan tangannya yang bercakar, mengarahkan serangan ke arah pelayan rendahan ini. Rasa frustrasinya luar biasa. Di hadapan begitu banyak tetua dari sekte lain, bahkan tetua dari sekte yang lebih tinggi, pelayan kecil ini berani sekali bersikap tidak tahu apa-apa. Namun betapa terkejutnya dia, sebelum dia sempat mendarat, telapak tangan lain menyerangnya. Fan Chong lah yang telah bergerak. Dan targetnya tidak lain adalah Sun Zimei. Ah! Sun Zimei, yang bukan tandingan Fan Chong, menjerit kesakitan di udara dan terpental mundur, menabrak deretan bangunan. Penatua Fan, apa artinya ini? Sun Zimei memuntahkan darah saat dia berdiri, menatap Fan Chong dengan bingung dan marah. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini juga segera membangkitkan kecurigaan di kalangan tetua sekte lain. Mengapa Fan Chong tiba-tiba menyerang Sun Zimei? Mungkinkah hamba yang rendah ini memiliki identitas yang luar biasa? Kamu tidak tahu kenapa. Kamu benar-benar tidak tahu kenapa. Pupil mata Fan Chong menyempit, tatapan tajamnya tertuju pada Sun Zimei. Sun Zimei tampak benar-benar dirugikan. Apakah dia harus tahu alasannya? Aku benar-benar tidak tahu. Sun Zimei berkata dengan canggung, wajahnya berubah karena tertekan. Kau benar-benar tidak tahu. Tatapan mata Fan Chong makin tajam, dan alisnya berkerut. Subai. Dia tahu betul. Itu karena sebelum dia pergi, para tetua di istana bawah tanah Gunung Suci, termasuk tetua Wang Yiyun, telah memberinya tugas penting selain Yi Feng. Pelayan pribadi Yi Feng. Sebuah kekuatan yang berada di puncak peringkat abadi sejati. Dan dilihat dari kekuatan Yi Feng sendiri, pelayan ini kemungkinan telah melampaui pangkat abadi sejati. Terlepas dari apakah Subai hanyalah seorang pelayan atau bukan, Fan Chong tidak peduli. Namun, mengingat kekuatan Subai yang sebanding dengan kekuatan kepala sektenya sendiri, itu sudah cukup untuk membuat mereka memperlakukannya dengan sangat hormat. Terlebih lagi, pelayan ini mungkin juga juru bicara Yi Feng. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak dapat memahami bagaimana Sun Zimei, sebagai tetua agung dari sekte 100 penyempurnaan, bisa tidak mengetahui identitas Subai dan berani menyerangnya. Mungkin senior Subai biasanya tidak menonjolkan diri, dan hanya kita yang tahu kekuatan aslinya, sementara yang lain berasumsi dia hanya pelayan rendahan. Seseorang di samping Fan Chong berspekulasi. Mata Fan Chong berkedip. Dia mengangguk. Penjelasan itu masuk akal. Dia tidak peduli lagi pada Sun Zimei dan segera mengalihkan tatapan hormatnya kepada Subai. Dengan sedikit membungkuk, senior, dia memanggil dengan rendah hati. Subai meliriknya, tidak menunjukkan minat untuk terlibat, dan tidak peduli dengan kekacauan yang ada. Sebaliknya, ia mengambil sekantong kacang dan berjalan pergi. Tuannya masih menunggu. Sikap acuh tak acuh Subai tidak membuat Fan Chong merasa diremehkan. Sebaliknya, ia merasa itu wajar saja. Jadi, ia tetap menunduk, dengan hormat memperhatikan kepergian Subai. Namun, alamat Fan Chong untuk senior mengejutkan 50 lebih tetua dari berbagai sekte hingga ke akar-akarnya. Senior, sosok yang bahkan tetua Fan Chong dari sekte yang lebih tinggi akan dengan hormat memanggilnya senior, mungkinkah orang ini? Para tetua tercengang. Mereka segera menundukkan kepala, bersatu dalam tatapan penuh hormat saat menyaksikan kepergian Subai. Jika dugaan mereka benar, pelayan rendahan di hadapan mereka ini kemungkinan besar adalah pakar super yang sama yang disebutkan dalam surat-surat dari para tetua sekte tiran surgawi, seseorang yang mampu mengabaikan formasi agung istana Gunung Suci dan menangkap binatang pelindung sekte itu tanpa cedera. Adegan ini meninggalkan Sun Zimei dan para tetua lainnya dari sekte 100 penyempurnaan dalam keadaan sangat terkejut, rahang mereka hampir ternganga ke tanah. Mereka menatap, tercengang tak percaya. Mengucek mata mereka seolah-olah mereka salah memahami apa yang tengah terjadi. Begitu banyak tetua, termasuk Fan Chong sendiri, yang menunjukkan rasa hormat kepada pelayan rendahan dari sekte 100 penyempurnaan. Apa sebenarnya yang terjadi? Di antara mereka yang hadir, hanya Wang Yue yang tetap bersikap tenang.
Ini karena hanya dia yang mengetahui kekuatan luar biasa Su Bai. Dia sebelumnya berspekulasi apakah masuknya tiba-tiba 80 sekte, termasuk sekte tiran surgawi, mungkin disebabkan oleh senior Su Bai. Dan sekarang, tampaknya, itulah yang terjadi. Setelah Su Bai pergi, Fan Chong dan para tetua dari 50 sekte lainnya juga berangkat. Bagi mereka, misi mereka telah tercapai. Su Bai ini, apa sebenarnya yang terjadi? Pikiran Sun Zimei kacau balau. Dia segera kembali ke aula besar Sekte 100 Penyempurnaan dan segera memanggil Jiang Zuo dan Jiang Yu. Karena dia merasakan bahwa semua perubahan ini telah terjadi sejak mereka kembali dari Sekte Tiran Surgawi. Jadi, apapun yang terjadi di Sekte Tiran Surgawi sangatlah penting. Kamu mengatakan bahwa ketika menaiki tangga surgawi Sekte Tiran Surgawi, kamu menggendong Yi Feng, sementara Su Bai mampu naik dengan mudah di sampingmu. Setelah serangkaian pertanyaan, Sun Zimei fokus pada rincian kenaikan hari itu. Itu benar. Jiang Zuo dan Jiang Yu menjawab dengan hormat, kami masih belum dapat memahami bagaimana seorang pelayan rendahan seperti dia dapat melakukan hal itu. Selain itu, apa lagi kejadian yang terjadi di Sekte Tiran Surgawi? Sun Zimei bertanya lebih lanjut. Selain tangga, hal utama adalah cara Sekte Tiran Surgawi memperlakukan kami. Jiang Zuo dan Jiang Yu teringat dan menceritakan bagaimana Sekte Tiran Surgawi secara tak terduga memberi mereka perlakuan istimewa. Apakah hal seperti itu mungkin? Sun Zimei bangkit berdiri. Pikirannya tiba-tiba menjadi jernih, dan dia merasa telah menebak kebenaran dengan tingkat kepastian yang cukup. Su Bai adalah seorang ahli yang super. Dia telah bersembunyi di dalam Sekte 100 Penyempurnaan sebagai pelayan rendahan, dan tidak seorang pun yang mengetahuinya. Namun kali ini, melalui serangkaian kebetulan yang menguntungkan di Sekte Tiran Surgawi, kekuatan aslinya dikenali. Menyadari kekuatan Su Bai, Sekte Tiran Surgawi memperlakukan Jiang Zuo dan Jiang Yu, yang telah menemaninya, dengan keramahan tingkat atas. Kalau tidak ada cara untuk menjelaskan mengapa dua penegak hukum dari sekte yang lebih rendah dapat menerima perlakuan seperti itu di sekte yang lebih tinggi. Kemudian, sekte-sekte lain yang menerima berita itu segera bergegas menuju Sekte 100 Penyempurnaan untuk memberikan hadiah. Dan ketika dia mencoba menyerang Su Bai, Fan Chong dengan brutal menghentikannya, meninggalkannya terluka. Semua peristiwa ini saling melengkapi dengan sempurna. Jika seseorang menambahkan kejadian-kejadian masa lalu, tidak ada ruang untuk keraguan. Seperti kejadian di mana binatang buas yang tak terhitung jumlahnya dari Sekte 100 Penyempurnaan telah dibunuh secara misterius oleh tangan yang tidak dikenal. Terhadap penyerang misterius itu, mereka telah lama dipenuhi rasa takut dan terus mencarinya. Sekarang tampaknya penyerang yang sulit ditangkap itu adalah Su Bai. Sun Zimei juga mengingat dengan terkejut bahwa pada hari dia membawa pengikutnya ke pegunungan, dia secara pribadi melihat Su Bai muncul dari hutan tanpa cedera. Saat itu, dia bertanya-tanya bagaimana seorang pelayan rendahan bisa masuk ke pegunungan dan keluar tanpa cedera. Karena Tetua Agung sudah menyatukannya, maka aku akan terus terang. Melihat bahwa Sun Zimei hampir mengungkap seluruh misteri, Wang Yue, yang awalnya ragu untuk mengungkapkan kekuatan Su Bai, memutuskan untuk berterus terang dan menceritakan kisah bagaimana Su Bai menyelamatkan saudaranya. Hal seperti itu benar-benar terjadi. Sun Zimei berdiri dengan hikmat. Dia menarik napas dalam-dalam. Dengan pengungkapan Wang Yue, tidak ada lagi keraguan. Su Bai adalah sebuah pembangkit tenaga listrik yang misterius. Baik itu Sekte Tiran Surgawi maupun puluhan sekte lainnya, semua ini karena dia. Tidak pernah dia bayangkan bahwa di dalam Sekte 100 Penyempurnaan, terdapat dewa yang agung. Bab 782. Halaman. Yi Feng duduk di meja batu. Sebotol kecil anggur, sepiring dendeng sapi, dan sepiring kacang, sungguh saat yang menyenangkan. Di bawahnya, selain Su Bai, ada lebih dari 10 pelayan muda, semuanya berdiri dengan hormat di samping, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan rasa terima kasih yang besar. Para pelayan ini kira-kira seusia dengan Su Bai. Yi Feng telah memerintahkan Su Bai untuk memilih mereka dengan hati-hati. Mereka memiliki sifat yang sederhana, memiliki karakter moral yang baik, dan yang terpenting, mereka patuh seperti Su Bai. Setelah menggunakan Su Bai untuk mengumpulkan mereka, Yi Feng memberi mereka sedikit kultivasi. Mulai hari ini, selain membantuku membersihkan,
tugasmu adalah mengumpulkan beberapa hewan buruan liar dari pegunungan. Tentu saja, tidak harus sesuatu yang luar biasa. Karena saya mungkin membutuhkan dalam jumlah yang banyak, asalkan terlihat lezat, itu sudah cukup. Namun, jika ada sesuatu yang langka muncul, cobalah untuk mendapatkannya jika Anda bisa. Yi Feng menyesap anggurnya sambil memberi instruksi kepada para pelayan. Lagi pula, pikir Yi Feng, si King Wu telah menyendiri selama berhari-hari, dan kemungkinan dia akan segera keluar. Begitu dia muncul dan membayarnya jumlah terakhir, dia dapat pergi dengan lancar untuk melanjutkan pencariannya untuk menemukan murid terakhirnya. Proses pencarian murid itu membosankan dan tidak ada kejadian apa-apa. Meskipun dia sekarang memiliki kristal roh, mengembara di dunia persilatan, seseorang tidak akan pernah bisa yakin akan terjebak di tempat yang sulit untuk melarikan diri dalam waktu singkat. Oleh karena itu, persiapan sebelumnya sangatlah penting. Menyimpan sejumlah makanan di cincin spasialnya untuk menghindari kematian karena kelaparan jika terjadi bahaya menjadi hal yang sangat penting. Ini juga sebabnya Yi Feng membutuhkan begitu banyak pelayan. Yi Feng juga sudah merencanakan. Ia dapat menyimpan banyak daging olahan, sosis, dan ham. Jika keadaan memburuk, ia dapat mengolahnya menjadi hidangan rebus, memasukkannya ke dalam kantong, membuang udara, dan membuat makanan dalam kemasan vakum. Sekitar selusin petugas menanggapi dengan hormat. Di bawah kepemimpinan Subai, belasan pelayan segera menuju ke pegunungan belakang. Berpisah. Pastikan untuk memuaskan bos. Subai, sebagai pemimpin kelompok, memerintahkan dengan tegas. Petugas lainnya menanggapi dan sambil menggerakkan kaki, berlari ke segala arah. Ledakan, 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 ledakan. Derap, derap, derap. Aduh, aduh, aduh. Tak lama kemudian, pegunungan belakang Sekte 100 Penyempurnaan bergema dengan serangkaian ledakan dan lolongan binatang buas yang ketakutan. Puluhan petugas menyerbu bagaikan segerombolan belalang. Keributan dari pegunungan segera mencapai Sekte 100 Penyempurnaan. Apa yang sedang terjadi? Apakah pakar misterius itu kembali lagi? Apakah dia akan menyerang Sekte 100 Penyempurnaan? Tim patroli yang tak terhitung jumlahnya dikerahkan, dan banyak murid yang tidak mendapat informasi menjadi panik. Bahkan tetua kedua, tetua ketiga, dan Wang Yue, yang mendengar keributan itu, segera berkumpul. Apa yang sedang terjadi? Penatua kedua bertanya, tidak dapat menahan rasa ingin tahunya. Sepertinya tetua Subai sedang memburu binatang buas lagi di pegunungan belakang. Tetua ketiga, yang melihat keributan itu, tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Mengapa senior Subai memburu binatang buas tanpa alasan? Tetua kedua mengerutkan kening dalam-dalam, teringat bahwa beberapa binatang penjaga Sekte 100 Penyempurnaan telah hilang baru-baru ini, dan firasat buruk merayapi hatinya. Bagaimana jika senior Subai memutuskan untuk membantai semua binatang buas milik Sekte 100 Penyempurnaan? Bagaimanapun, mereka merupakan sumber kekuatan tempur yang langka dan berharga bagi sekte tersebut. Bisakah kami dengan hormat meminta senior Subai untuk tidak menyakiti binatang buas sekte kami? Tetua kedua bertanya. Saya pikir kita setidaknya harus menyapa senior Subai dan membicarakannya. Tetua ketiga mengangguk di sampingnya. Menurutku juga begitu. Sebenarnya, senior Subai cukup mudah didekati dan tidak suka berpura-pura. Wang Yue, yang pernah berinteraksi dengan Subai sebelumnya, memiliki wewenang paling besar dalam masalah ini. Mendengar pendapat Wang Yue, 7 atau 8 tetua yang hadir mencapai kesepakatan, memutuskan untuk memasuki pegunungan dan membahas masalah tersebut dengan Subai. Kedua, mereka ingin menggunakan kesempatan ini untuk lebih dekat dengan Subai. Kelompok itu dengan cepat memasuki pegunungan belakang dan menjelajah lebih dalam. Setelah setengah hari penuh bergegas maju, para tetua akhirnya merasakan fluktuasi pertempuran dengan lebih jelas. Seharusnya tepat di depan, kata penatua kedua. Ya, ayo cepat dan menyusul. Tapi semua orang juga harus memperhatikan keselamatan mereka. Tetua ketiga menambahkan. Kelompok itu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Lagi pula, pegunungan belakang Sekte 100 Penyempurnaan terhubung ke sebuah pegunungan yang sangat luas, yang terkenal di seluruh dunia persilatan. Dengan menjelajah sedalam ini, kemungkinan untuk bertemu dengan binatang buas tingkat abadi sangatlah tinggi. Di lingkungan hutan, ditambah dengan pertahanan dan serangan binatang buas yang lebih kuat dibandingkan manusia, hal itu merugikan manusia yang levelnya sama.
Belum lagi, ada binatang buas abadi dengan 10 lapis kekuatan di pegunungan ini. Jadi biasanya, orang yang lebih tua pasti tidak akan berani melakukan hal sedalam ini. Kali ini mereka datang dengan mengandalkan keunggulan jumlah. Tentu saja, keyakinan terbesar mereka berasal dari kehadiran senior Subai. Mengikuti fluktuasi pertempuran, kelompok itu maju hingga akhirnya mereka melihat sekilas melalui hutan lebat. Mereka melihat seekor binatang besar menyerang sosok kecil yang melayang di langit. Binatang itu berwujud mengerikan dan setengah naga, dengan sepasang sayap daging besar yang lebarnya mencapai 100 zang. Saat ini, ia tampak sangat marah. Ia meraung dari waktu ke waktu, melepaskan gelombang kejut, atau menyemburkan api ke arah manusia mungil di depannya. Aduh! Seekor naga bersayap api lapisan ketujuh yang abadi. Melihat makhluk raksasa di langit, Wang Yue dan yang lainnya berkeringat dingin. Binatang setingkat itu, bahkan dengan beberapa dari mereka yang digabung, takkan punya kesempatan. Kendati demikian, sosok yang melayang di langit menghadapinya dengan mudah menghindari serangannya. Lihatlah cepat, apakah itu senior Subai? Penatua kedua menyipitkan matanya dan memanggil, namun tidak dapat melihat dengan jelas. Sepertinya begitu. Tetua ketiga menyipitkan matanya dan berkata, meskipun jarak ini membuat sulit untuk melihat wajahnya, samar-samar seseorang dapat mengetahui bahwa dia mengenakan pakaian pelayan Sekte 100 penyempurnaan kami. Karena ini adalah pakaian seorang pelayan, itu pasti senior Subai. Lagi pula, tidak ada orang lain yang bisa sekuat ini dan tetap mengenakan pakaian pelayan. Tampaknya senior Subai benar-benar menakutkan. Tetua kedua mengelus jenggotnya sambil mendesah. Dulu semuanya hanya spekulasi, tetapi sekarang, setelah melihatnya dipastikan dengan mata kepala sendiri, keterkejutan di hati mereka tentu saja sangat hebat. Saat mereka berbicara, sosok berpakaian pelayan di langit itu tampaknya telah kehilangan kesabaran. Setelah menghindari serangan naga bersayap api itu, ia melesat ke langit dan muncul di kepala naga itu, melancarkan serangan telapak tangan ke bawah. Serangan telapak tangan itu membuat naga bersayap api itu meraung dengan intensitas yang mengguncang bumi. Ledakan, lalu tubuh raksasanya jatuh ke tanah dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Wow, senior Subai sangat perkasa. Naga bersayap api itu dibunuhnya dengan mudah. Tatapan tetua kedua dipenuhi dengan kekaguman yang membara. Yang lain juga benar-benar terpesona, menyerupai penggemar yang tergila-gila pada bintang. Tidak ada waktu lagi, ayo cepat dan sambut senior Subai, dan mohon dengan hormat, jika dia bertemu dengan binatang buas dari Sekte 100 Pemurnian, tunjukkan belas kasihanmu. Tetua kedua berkata, mengetahui bahwa beberapa binatang buas tingkat abadi dari sekte itu sering berkeliaran di daerah ini. Sambil berkata demikian, rombongan itu pun terbang dengan gembira. Orang itu menyadari kedatangan mereka, mengambil mayat naga bersayap api yang telah berubah, dan berbalik untuk melihat mereka. Salam untuk Profesor Subai dari saya dan yang lainnya. Masih jauh, kelompok yang bersemangat itu mulai menyapa. Saat suara mereka mereda, mereka baru saja tiba di hadapannya, membungkuk hormat dan menundukkan kepala. Tetapi tidak ada jawaban untuk waktu yang lama. Mengapa senior Subai tidak menanggapi? Kelompok itu saling memandang dengan kepala tertunduk, dipenuhi rasa gentar. Setelah ragu-ragu cukup lama, mereka dengan hati-hati mengangkat kepala. Ini mengangkat kepala mereka, meninggalkan 7 atau 8 orang di antaranya tercengang, seakan-akan berubah menjadi patung es yang berdiri di sana. Hah, bukankah itu senior Subai? Bab 783. Semua orang tercengang. Mereka secara langsung mempertanyakan kehidupan mereka sendiri. Mungkinkah mereka telah salah sejak awal? Apakah yang mengesankan itu bukan senior Subai, tetapi orang lain? Tapi itu tidak masuk akal. Pada hari di gerbang gunung, mereka dengan jelas melihat Fan Chong dan yang lainnya memanggil Subai dengan sebutan senior. Mungkinkah mereka sekarang salah sasaran? Memikirkannya dengan cara ini juga masuk akal. Lagi pula, pegunungan ini membentang melintasi dunia persilatan, dan bukan hal yang aneh jika para jagoan lain memasuki pegunungan itu untuk memburu binatang iblis. Apakah kalian butuh sesuatu? Pelayan muda itu bertanya. Maaf, kami salah orang. Tetua kedua dan yang lainnya buru-buru menjelaskan. Oh, melihat hal itu, si pembantu tidak lagi memperdulikan mereka dan langsung terbang pergi.
Ini tidak masuk akal. Setelah pelayan itu terbang, tetua ketiga adalah orang pertama yang bereaksi dan berseru, jika kita benar-benar salah orang, lalu mengapa dia mengenakan pakaian pelayan dari sekte 100 pemurnian kita? Itu benar. Tetua kedua pun menepuk pahanya, tiba-tiba terbangun oleh kesadarannya. Kalau benar-benar ada pendekar lain dari dunia persilatan, siapa yang waras yang akan mengenakan pakaian pelayan dari sekte 100 penyempurnaan? Namun jika memang demikian, semua orang bahkan semakin bingung. Mereka ingin mengejar orang yang baru saja mereka lihat, tetapi mereka mendapati bahwa orang itu telah menghilang tanpa jejak. Kelompok yang kebingungan itu mencari ke daerah sekitar, namun tidak menemukan apapun, dan hanya bisa dengan canggung kembali ke sekte. Kau tahu, apa sebenarnya yang terjadi di sini? Saat mereka dalam perjalanan kembali ke sekte, semua orang bingung dan mengobrol di antara mereka sendiri. Siapa yang tahu? Tetua kedua mengerutkan kening. Bagaimana menurutmu, mungkinkah orang yang baru saja kita lihat adalah senior Subai? Tetua ketiga tidak dapat menahan diri untuk tidak menyarankan, lagi pula, banyak individu yang sangat terampil, karena mereka tidak suka menampakkan diri, sering memilih untuk menyamarkan diri. Sangat tidak mungkin. Wang Yue langsung membantah, aku sudah sering berhubungan dengan senior Subai, dan dia adalah tipe orang yang tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Ditambah lagi, yang terpenting adalah, jika dia benar-benar tidak ingin dikenali, lalu mengapa dia masih mengenakan pakaian pelayan? Ini tidak masuk akal. Jika penampilan, bentuk tubuh, dan tinggi badannya sudah berubah, mengapa dia tidak mengganti pakaiannya? Perkataan Wang Yue mendapat persetujuan dari orang banyak. Karena apa yang dikatakannya sangat masuk akal. Jadi semua orang segera mengesampingkan kemungkinan ini. Lalu, bagaimana menurutmu? Mungkinkah ada dua ahli tingkat tinggi di sekte 100 penyempurnaan kita, keduanya bersembunyi di antara kita sebagai pelayan? Yang satu adalah senior Subai, dan yang satunya adalah senior yang baru saja kita temui. Tetua ketiga menyarankan lagi. Begitu dia selesai berbicara, serangkaian tatapan tidak setuju langsung tertuju padanya. Apakah menurutmu para ahli seperti itu seperti kubis? Untuk dapat dengan mudah membunuh binatang iblis setingkat Flamewing Dragon, paling tidak, akan membutuhkan kekuatan True Immortal Tier 10. Bahkan di dunia persilatan, jumlah mereka tidak banyak. Bagaimana mungkin ada dua dari mereka pada saat yang sama, keduanya bersembunyi sebagai pelayan di 100 Refinements Sect kita? Itu sama mungkinnya dengan kotoran sekte kita yang berbau seperti bunga. Tepat sekali, hal seperti itu sama sekali tidak mungkin. Benar, sama sekali tidak mungkin. Kerumunan segera meledak dengan bantahan tegas. Tapi saat itu, hembusan angin bertiup di atas kepala, membuat mereka merasakan hawa dingin merambati tulang belakang mereka. Dalam keadaan kaget, semua orang segera mendongak. Ketika melakukan hal itu, beberapa orang langsung membeku di tempat. Apa yang mereka lihat adalah 13 individu melintasi langit di atas kepala. Di antara ke-13 orang ini, selain orang yang selama ini sangat ingin mereka temui, Subai, ada pula orang yang baru saja dengan mudah menghabisi naga sayap api hanya dengan satu telapak tangan. Tentu saja, hal yang paling mengejutkan bagi mereka adalah bahwa aura dari ke-11 individu lainnya mirip dengan aura dari pembangkit tenaga pembunuh naga, artinya mereka semua sama hebatnya. Namun, pengungkapan yang paling mengejutkan bagi mereka adalah bahwa ke-13 orang ini semuanya mengenakan pakaian pelayan dari sekte 100 penyempurnaan. Astaga, apakah aku tidak salah lihat? Pada saat ini, pantat tetua kedua terkepal begitu erat sehingga dia hampir tidak dapat menahan kotoran yang ingin keluar. Bab 784. Apa sebenarnya yang terjadi? 13 pelayan, tidak, 13 tuan seperti itu. Sekelompok orang merasakan seolah-olah ada guntur yang meledak dalam pikiran mereka. Benar-benar tidak dapat mempercayai pemandangan luar biasa yang terbentang di depan mata mereka. Tidak, ini tidak benar. Pada saat ini, tetua keempat tiba-tiba teringat sesuatu dan berteriak, dua dari mereka, aku sangat mengenal mereka. Mereka telah bekerja di aula tetuaku selama beberapa bulan. Ya, yang paling kiri, aku juga ingat dia. Bukankah dia orang yang membersihkan toilet di halaman belakang sekte? Seru sesepuh lainnya dengan heran. Apakah kamu yakin kamu tidak salah? Semua orang mengalihkan pandangannya, penuh dengan ketidakpercayaan.
Benar-benar yakin. Pada pandangan pertama, aku merasa familiar dengannya. Sekarang setelah ku ingat-ingat lagi, itu pasti dia, tetua keempat berkata dengan tegas. Dulu, aku ingat aku sering memberi mereka banyak perintah. Kultivasi mereka sangat lemah saat itu. Bagaimana mereka tiba-tiba menjadi begitu menakutkan? Ya, aku ingat dengan jelas bahwa kultivasinya berada di dasar sekte 100 penyempurnaan, benar-benar hanya di level rata-rata murid pelayan junior. Tetua yang berbicara sebelumnya menegaskan, cepat, ayo cepat kembali ke sekte dan ikuti mereka untuk melihat. Tetua kedua dan tetua ketiga merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan segera mengeluarkan perintah. Hal ini perlu dipahami secara menyeluruh. 13 master di tingkat ke-10 dari tahap keabadian sejati bukanlah hal yang lucu. Wang Yue dan yang lainnya segera bergegas kembali ke sekte 100 penyempurnaan. Namun, setelah mencari-cari, mereka tidak dapat menemukan jejak Su Bai dan yang lainnya. Tepat saat mereka hendak menyerah, ke-13 orang itu muncul tidak jauh dari sana. Di sana, mari kita pergi dan menyapa mereka. Kita harus mencari tahu apa yang terjadi, perintah tetua kedua dengan cepat. Saat melintasi hutan kecil, mereka mendapati ke-13 orang itu memasuki sebuah pondok yang berdiri sendiri. Agaknya mereka tinggal di sini. Tetua kedua berkata, ayo, semuanya, mari kita dekati dan sapa mereka. Kelompok itu mengangguk, sedikit menyesuaikan pakaian mereka, dan mendekati halaman dengan sikap agak hormat. Lagi pula, mereka menghadapi 13 ahli super, dan salah satu dari mereka bisa menghabisi mereka, jadi sikap dan rasa hormat yang tepat sangat diperlukan. Saat mereka sampai di pintu, mereka mendapati pintunya sedikit terbuka, tidak tertutup rapat, sehingga memungkinkan pandangan jelas ke arah halaman. Semua orang tanpa sadar mengintip ke dalam. Pandangan sekilas ini membuat kaki mereka lemas. Sebab yang mereka lihat, ke-13 orang itu berlutut dengan satu lutut, tersusun rapi. Tuan, kami sudah membawa barang-barangnya kembali. Ke-13 orang itu berbicara serempak. Ini mengejutkan mereka, guru. Di antara ke-13 orang itu, Wang Yue telah menyaksikan kekuatan Su Bai, dan mereka juga telah menyaksikan sendiri pemuda pembunuh naga lainnya. Meskipun mereka belum melihat kekuatan 11 orang lainnya, mereka dapat mengetahui dari aura mereka bahwa mereka setara dengan pemuda pembunuh naga. Sekelompok pakar seperti itu, berlutut dan memanggil orang lain dengan sebutan guru. Jadi, siapakah guru ini? Aduh. Tiba-tiba, tetua kedua hampir menjerit tetapi berhasil menahannya dengan menutup mulutnya, lalu menatap yang lain dan berkata, Yi Feng, ini Yi Feng, tunangan si King Wu. Disinilah si King Wu mengatur agar dia tinggal. Mendengar pengingat ini, Wang Yue pun tersentak. Dia sebelumnya telah menyelidiki latar belakang Su Bai dan mengetahui bahwa Su Bai bekerja sebagai pembantu kecil di tempat Yi Feng. Saat itu, dia tidak berani membayangkan ada hubungan apapun di antara Su Bai dan Yi Feng, dia hanya berpikir bahwa Su Bai menyembunyikan identitasnya dan kebetulan berakhir di tempat Yi Feng. Tetapi sekarang, tampaknya itu bukan sekadar kebetulan. Saat mereka sedang menebak, celah pintu itu memperlihatkan wajah Yi Feng yang sedang tersenyum. Itu adalah konfirmasi. Melihat Yi Feng dengan lembut membantu ke-13 orang itu berdiri. Anak-anak, sungguh, tidak perlu terus berlutut, terlalu sopan, kata Yi Feng dengan nada sedikit memarahi. Guru, Anda terlalu baik. Kami berutang segalanya padamu, kalian seperti orang tua kami yang terlahir kembali. Ke-13 orang itu menjawab serempak. Oh, apa-apaan semua omong kosong kultivasi ini, itu hanya sedikit, bahkan tidak layak disebut. Yi Feng memutar matanya dan berkata, bangun, cepatlah, dan bantu aku membawa panel pintu dan pisau daging. Kita perlu merendam bahan-bahan yang baru saja kamu buru dengan cepat. Ya, ke-13 orang itu dengan hormat berdiri dan segera memulai tugas mereka. Benar-benar tercengang. Mendengar percakapan di dalam, tetua kedua dan yang lainnya benar-benar tercengang. Bab 785. Sun Zimei sangat marah hingga tubuhnya gemetar, wajahnya berkedut tak terkendali. Dia tidak pernah menyangka bahwa tetua ketiga juga akan berbalik melawannya, seperti halnya tetua kedua. Tapi siapa sangka, sebelum dia bisa bereaksi, para tetua lainnya segera melompat turun tangan.
Penatua Agung Sun Zimei, saya bertanya kepada Anda, di hadapan semua orang, ketika menentang pernikahan ini, apa sebenarnya niat Anda? Benar sekali, keluarlah dan katakan pada kami, apa sebenarnya niatmu? Mungkinkah kamu tidak puas dengan ketua sekte yang menjadi pemimpin dan ingin menggunakan tradisi sekte untuk menjatuhkannya? Sun Zimei, kau kejam sekali. Master Sekte telah memberikan kontribusi besar bagi Sekte 100 penyempurnaan kita, dan disinilah kau, merencanakan, mengincar posisi Master Sekte. Benar sekali, dan jika kau melihat Yi Feng, dia sendiri yang mewakili Sekte 100 penyempurnaan kita di turnamen Sekte besar baru-baru ini, mengerahkan seluruh kemampuannya untuk Sekte kita. Dan kau masih memikirkan rencana-rencana seperti itu. Ini adalah kemalangan bagi Sekte kami. Sebuah malapetaka besar bagi sekte kita. Kamu. Mata Sun Zimei terbelalak tak percaya. Ia tidak pernah menyangka bahwa orang-orang ini, di saat yang genting seperti ini, akan berbalik melawannya dan mulai mencela dirinya. Aduh. Akhirnya, karena tidak dapat menahannya, dia meludahkan darah. Apa yang sedang kamu bicarakan? Tetua kedua berbicara lagi, nadanya dipenuhi dengan kemarahan yang wajar. 3.000 tahun yang lalu, kau tertangkap basah mengintip seseorang yang sedang mandi. Dengan tindakan tercela seperti itu, seharusnya aku bisa melihatmu saat itu. Kau benar, Sun Zimei, yang mengandalkan posisinya sebagai tetua agung, belum berbuat banyak selama bertahun-tahun. Murid-murid yang menjanjikan selalu direkrutnya terlebih dahulu. Kapan giliran kita? Ya, dia bahkan tidur dengan makhluk mitos 500 tahun yang lalu. Tidur dengan monster. Tetua keempat menghentakkan kakinya, wajahnya dipenuhi keputusasaan. Tindakan terkutuk macam apa ini? Dia benar-benar melakukan hal-hal seperti itu.